Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar kondisi geografisnya berupa dataran rendah. Sebelah selatan Kabupaten Pati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan Blora, terdapat Pegunungan Kapur Utara. Sedangkan di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dan Jepara, dibatasi oleh Pegunungan Muria. Sungai terbesar di Kabupaten Pati adalah Sungai Juwana. Dari total 31 kecamatan di 5 kabupaten yang dilalui Sungai Juwana, 16 diantaranya terletak di Kabupaten Pati. Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan di planet bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Berbagai macam cara dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Begitu banyak manfaat air bagi manusia, tapi tak selamanya air merupakan sumber kehidupan. Air bisa menjadi sumber kematian jika tercemar oleh zat-zat kimia, bakteri, atau mikroorganisme mematikan. Masyarakat di negara-negara berkembang mengalami penurunan kualitas kesehatan akibat kesulitan air bersih atau sumber air yang tercemar. Disadari atau tidak, dunia saat ini diancam oleh krisis air bersih, bukan semata karena pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan terganggunya keseimbangan ekosistem, tapi juga karena penggunaan air yang berlebihan dan tidak benar. Sudah saatnya kita memperlakukan air sebagai bahan yang bernilai, dimanfaatkan secara bijak dan dijaga dari pencemaran. Dulu-dulunya bersih, dalam, sesuai dengan adanya alur Sungai Juwana yang besar ini. Ya, saya memang hobi mancing, Mas. Ya, sampai sekarang ini, wah, memang senang. Sungainya ini kan kemarin tuh dalam sekali. Sekarang ini kok ada apa, Mas? Banyak sangrah-sangrah ini, terus agak kurang nih. Entah kapan dikeruk ini, saya tidak tahu. Yang obat tuh kan racun tuh kan, wah nggak senang saya itu. Rusak itu, ya memang rusak sekali tuh. Ya sama seperti yang nyetrum itu, rusak sekali ya. Betul. Ya ikannya mati semua. Kan nggak enak kan? Ya sampai yang kecil-kecil tuh mati semua. Ya kan nggak enak. Wah saya enak mancing-mancing, ada orang nyetrum, ada yang ngubat tuh, nggak enak ya. Wah lebih baik dilaporkan polisi aja. Setahun wonten banjir. Nggih, pasti yang setahun. Mergane napa niku, Bu? Mergane nggih duka menawi nggih. Mbok menawi kaline niki peresen duka sepundi pokoke niku angger tahun pen banjir.
diperkirakan tahun 12 diperkirakan mulai niku terus sampai selajenging ngantos ndamele waduk Wilalung niku ngantos dumugi tahun 18 1918. Lah selesainya waduk Lalung tahun 21 niku dibangun saking tenaga masyarakat lirik kerja bakti tapi dengan paksaan jalan niku Belanda yang kang Balai PSDA itu mulai dari sana dari Kedungombo sampai wilayah perbatasan Jawa Timur itu wilayahnya Balai PSDA Seluna ini. Jadi termasuk ini jaringan irigasi. Tapi sekarang ada perubahan untuk struktur untuk sungai besar dan saluran irigasi sekarang dipegang operasi PP-nya pemeliharaannya di balai besar yang berkantor di Semarang itu. Karena yang untuk ke Juwana aja pintunya cuman yang bisa dioperasikan dua. Dua itu tidak dibuka penuh kalau ada banjir seperti besar kemarin aja cuman 1 meteran. Dua. Nah, itu. Jadi sana itu sudah besar karena apa? Banjir termasuk Sungai Juwana itu kan sudah pendangkalan sangat besar, penyempitan sungai juga sangat besar, di muara untuk parkir perahu-perahu banyak sekali itu juga menghambat lajunya air masuknya ke laut. Nah, daerah Gunung Kendeng, Moria itu kan hujannya tinggi. Curah hujan. Iya. Tinggi sehingga juga nanti lereng Moria masuknya ke Kali Juwana, Kendeng juga masuknya ke Juwana, sehingga daerah Pati sana kena imbasnya banjir. Banjir. Waduk Wilalung sing nganti ana pintu 9 apa pira iku pancen kanggo kuwi kan kanggo apa ngendhekno banyu-banyu sing teka wilayah Purwodadi iso dibagi ning wilayah Jepara, iso dibagi ning wilayah Juwana. Lah sing nganti ning Juwana iku wiwit daerah Kalioso kuwi ana pecahan-pecahan kali cilik sing dialirno ning nggon sing tak kandakno wiwit Wotan, Ngadu, Batur Jawa Wotan dialirno sengaja kanggo kuwi nglumpuri. Dadi ben kena lumpur, dadi ana sedimentasi kuwi iso dadi ditanduri. Lah nalika jaman kuwi pancen pancen nandur kuwi gampang. Dadi lahan rawa dileni banyu dadi geneng terus ditanduri wis lemu ora ana kenal pupuk ujug-ujug selama 6 bulan panen. Badan sungai merupakan indikator utama dalam melihat pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah DAS. Badan sungai di samping berfungsi sebagai sungai penghubung daerah hulu ke muara, juga berfungsi sebagai tumpuan hidup ratusan ribu masyarakat yang hidup di sekitarnya dengan adanya puluhan hektar sawah dan tambak air asin maupun air tawar. Pengelolaan lahan pertanian, perikanan, dan pemukiman mengalami perkembangan yang tidak sejalan dengan fungsi lindung kawasan dalam batasan DAS. Banyak lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi pemukiman, bahkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan kawasan lindung menjadi lahan pertanian. Kondisi Sungai Juwana yang memang sangat segera diperlukan satu tindakan normalisasi. Ini kita sudah sampaikan satu analisis kajian kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana yang kedudukannya di Semarang. Itu kita sudah sampaikan ke sana
berdasarkan kajian kami itu memang untuk normalisasi Sungai Juwana itu dari hulu sampai hilir itu diperlukan dana yang besar, yaitu kisarannya sampai 750-an miliar. Jelas dari pemerintah sudah memberi kebijakan dengan dana APBD, tapi tidak begitu banyak karena APBD kita terbatas, sehingga kebijakan itu hanya dilakukan untuk normalisasi sungai, anak sungai Kali Juwana itu aja. Ya, anggaran tadi. Karena kalau untuk muaranya Sungai Juwana ini jelas tidak mampu anggaran untuk menuju ke sana. Kalau kita mecah sungai sama pembebasannya itu sekitar 850 miliar. Membuat sungai baru mecah gitu ya, sampai ke laut plus pembebasan tanahnya. Juwana itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia itu merupakan satu das. Jadi harus dibedakan antara kali dengan das. Kalau dalam data itu Kali Juwana itu panjangnya 62,50 km, itu Kali Juwananya. Tapi dasnya itu sekitar 1.300 sekian, 136 sekian ribu hektar di wilayah Kudus dan Pati seperti itu. Nah, Kali Juwana itu sebenarnya hanya merupakan satu kali buangan dari kali-kali kecil di lereng Muria dan lereng Kendeng itu yang kemudian masuk Kali Juwana untuk masuk ke dalam laut. Sehingga kalau yang dinormalkan hanya Kali Juwana, saya pikir itu tidak menyelesaikan masalah begitu. Karena problemnya adalah problem das sebenarnya. Artinya apa? Artinya proses normalisasi Sungai Juwana itu juga harus menghitung sejauh mana tingkat kerusakan das yang ada di das Juwana itu. Misalkan bagaimana kerusakan di lereng Muria, bagaimana kerusakan di lereng Kendeng. Karena sekarang ini kalau misalkan lereng Muria hujan itu, yang masuk ke Kali Juwana itu bukan hanya air, tapi dia membawa pasir, membawa limbah hutan dan macam-macam sebagainya, sehingga dia akan memperparah tingkat sedimentasi di Kali Juwana itu, kayak gitu. Daerah kene ora udan, daerah padane Kudus, Babalan, udan ngene wis nganu banyu alun-alun meneh ning kali. Dadi intine ya banjir meneh. Dulu-dulu kene nganti nyebar iku nganti ping pindho. Gara-gara mbak ora udan ning mergo dhuwur udan. Wis nganu, wis kelem meneh. Piye carane ora banjir? Kuwi ana mencoba kudune masa taname kuwi diajakno. Dadi di saat bulan-bulan Januari, Februari kuwi wis bar panen. Desember kuwi wis panen. Selagi Desember wis ora panen mesti terancam banjir. Sudah penuh. Karena apa? Kemarin debitnya kan di atas 1.000, sehingga masuknya juga masuk tidak lewat pintu tapi lewat sini, opritan jembatan. Juga dari tanggul Medini Undaan kan jebol. Itu juga nanti masuknya ke Kali Juwana itu imbasnya. Kalau rencana dulu itu Juwana itu kan mampu diisi 150 kubik. Tapi ternyata diisi 50 aja sana sudah banjiran, bengos, sudah meluapan gitu. Kesadaran masyarakat sendiri, Pak. Kalau tidak ada kesadaran masyarakat ya masalah banjir ini sulit diatasi. Karena buang sampah aja masih banyak yang ke sungai.
salah satu hal yang paling penting dalam konteks pengurangan risiko bencana sebenarnya adalah bagaimana masyarakat di wilayah bencana itu benar-benar tahu bahwa mereka itu memang tinggal di wilayah yang rawan bencana begitu. Sehingga hal yang sangat penting dalam hal ini adalah kampanye tentang kesadaran bahwa aku ini memang tinggal di wilayah bencana sehingga tidak mungkin terlepas dari bencana, kan seperti itu. Nah, problemnya selama ini hampir semua masyarakat di wilayah Kali Juwana itu tidak menyadari hal itu. Sehingga misalkan ketika terjadi bencana ya mereka menganggap bahwa ini memang sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka, tetapi setelah tidak ada bencana itu mereka sudah lupa. Apalagi ini dengan adanya amanah Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana ini yang memberikan satu cakrawala dan peluang yang begitu besar, tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mitigasi bencana ini kan juga ke depan kita mestinya memang harus punya peraturan daerah yang berisikan atau mengatur tentang ini mitigasi penanggulangan bencana. Rencana normalisasi aliran Sungai Juwana baru sebagian dari upaya penyelesaian masalah Das Juwana. Namun permasalahan yang lebih besar tentu pada rencana dan implementasi pengelolaan wilayah Das yang lebih luas, seperti penurunan fungsi ekologi Sungai Juwana yang berdampak pada sebagian besar perekonomian, baik diakibatkan oleh banjir maupun kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pati saya harapkan untuk segera kerjasama koordinasi baik tingkat provinsi maupun pusat. Karena untuk normalisasi Sungai Juwana ini, untuk menanggulangi banjir ini butuh biaya yang sangat besar sekali. Contoh saja seperti kapal sebanyak ini kan butuh tempat bersandar, butuh pelabuhan kolam sendiri untuk bersandar sehingga tidak mengganggu aliran air di saat-saat musim penghujan. Kemudian penormalisasi muara itu kan tidak sedikit, biayanya harus miliaran itu. Itu makanya harus ada koordinasi, ada sharing dana antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Untuk itu memang ke depan kita harapkan juga langkah penanganannya nanti adalah penanganan yang sifatnya itu permanen, bukan penanganan yang sifatnya rescue atau penanganan sementara gawat darurat saja, tapi penanganan yang sifatnya memang permanen, karena itu sudah merupakan satu kondisi yang dibaca berdasarkan analisis kejadian sekian waktu yang lalu. Untuk itu memang ke depan diharapkan ada penanganan yang sifatnya pasti dan permanen. Diragatono akeh pun teko pihak pemerintah ning tanpa iki duweni cara sing luwih pas, cara sing apik. Iku hasilnya tetep ora iso sesuai harapan sing diharapno masyarakat terus ora banjir. Mergo penanganan piye carane ora banjir kan ya normalisasi, ya hutane diijekno, masyarakate ya kudu njaga iki resike kaline, ngono kan kudu kabeh terlibat. Bayangan kami sebenarnya kalau dalam konteks ini sebenarnya tidak lagi ngomong soal administrasi, misalkan Pati atau Kudus begitu, tapi ngomong soal Das Juwana. Das Juwana itu meliputi mana saja, ya itulah yang harus digarap bersama antara Kudus dan Pati gitu. Tidak akan menyelesaikan masalah jika masing-masing kabupaten masih mempertahankan model-model yang lama, yang proyek yang orientasinya sebenarnya hanya, kalau saya melihat lebih kepada proyek oriented, bukan dalam konteks penyelesaian masalah begitu. Tapi yang masyarakat bawah, contohnya pekerjaan nelayan, pertanian, jelas itu rugi. Tapi orang pegawai tidak ada rugi. Dia itu sakit diongkosi, ya kan, makan dijamin, bayaran dikei, Pak.